Halo, aku Novi Fitri Anggraini dari Prodi D3 Kesehatan Gigi. Di sini aku akan menjelaskan tentang 50 istilah kedokteran gigi. Yang pertama, abses. Abses adalah infeksi parah yang tertutup. Bila bakteri menyebabkan kerusakan parah pada gigi, bakteri dapat menjalani melalui pulpa di bagian tengah gigi dan masuk ke tulang penyangga, sehingga menyebabkan infeksi. Yang kedua, osteotis alveolar. Osteotis alveolar adalah istilah medis klinik untuk soket kering. Soket kering yaitu tulang yang terbuka di tempat gigi yang baru diekstraksi dulunya. Soket kering terjadi ketika gumpalan darah. Yang ketiga, amalgam. Amalgam gigi adalah kombinasi perak, merkuri, tembaga, dan timah yang menggunakan dalam restorasi atau penambalan. Merkuri membentuk sekitar 50% senyawa dan membantu mengikat logam menjadi satu, menghasilkan bahan pengisi yang keras, kuat, dan tahan lama. Yang keempat, gigi geraham depan. Biskupis juga disebut gigi geraham depan. Gigi peralihan antara gigi taring dan gigi geraham. Disebut bikuspid karena masing-masing mempunyai 2 titik. Kebanyakan orang dewasa memiliki 8 bikuspid, anak-anak tidak memiliki bikuspid. Yang kelima, pemutihan gigi. Pemutihan gigi mengacu pada pemutihan gigi. Ada berbagai pilihan pemutihan gigi untuk membantu menghilangkan noda eksternal dari teh, kopi, anggur, tembakau, dan makanan, serta minuman lainnya. Beberapa prosedur pemutihan atau pemutihan gigi meliputi penggunaan pasta gigi pemutih atau pemutihan di klinik atau di rumah. Yang keenam, ikatan. Ikatan yaitu sama dengan banding. Ketika dokter gigi mengaplikasikan resen komposit sewarna gigi untuk memperbaiki gigi yang terlupas, membusuk, berubah warna, ataupun patah. Yang ketujuh, bruxismen. Bruxismen istilahnya profesional untuk menggerakkan gigi, karena menggerakkan gigi biasanya terjadi saat orang tidur. Mereka sering tidak menyadar bahwa mereka menggerakkan gigi. Yang ketujuh, sindrom mulut. Sindrom mulut terbakar adalah kondisi mulut yang menyakitkan, yang memengaruhi pada gizi lidah, bagian dalam pipi, bibir, dan langit-langit mulut. Yang kesembilan, karsinogenik, yaitu suatu zat secara fisik, biologis, kimia, ataupun lainnya yang bersifat karsinogenik jika menyebabkan kanker. Yang ke-10, karies. Karies istilah lain gigi yang tepat untuk kerusakan gigi atau gigi yang berlubang. Karies ini area yang rusak secara permanen di permukaan keras gigi yang kemudian berkembang menjadi lubang atau lubang yang kecil. Yang ke-11, kariogenik. Kariogenik bersifat mendorong atau menyebabkan perkembangan kerusakan gigi. Yang ke-12, gigi sulung. Gigi sulung memiliki banyak nama, namun antara lain sementara gigi sulung yaitu gigi susu
Dan gigi susu adalah 20 gigi pertama dalam perkembangan anak. Yang ke-13, peralatan gigi. Alat kedokteran gigi atau mulut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, tapi istilah lain biasanya merujuk pada pelindung mulut atau alat yang dapat dilepas. Implan gigi. Implan gigi dikenal sebagai akar gigi buatan. Implan gigi, komponen yang pertama, bedah yang berinteraksi dengan tulang rahang atau tengkorak yang memberikan dukungan bagi gigi pengganti seperti jembatan. Yang ke-15, pasta gigi. Pasta gigi, istilah lain klasik untuk pasta gigi, yaitu tersedia dalam bentuk pasta, gel, ataupun bubuk. Pasta gigi dengan fluorid membantu mencegah gigi berlubang dengan menghilangkan plak dan memperkuat gigi. 16. Gigi palsu. Gigi palsu adalah seperangkat gigi tiruan yang lengkap menggantikan semua gigi, sedangkan gigi palsu sebagian menggantikan sebagian gigi. Yang ke-17, karies gigi pada anak di usia dini, yaitu pembusukan gigi akibat botol, kerusakan gigi pada bayi yang baru lahir, dan anak-anak yang sering mempengaruhi gigi depan atas. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh cairan manis, termasuk susu atau susu formula yang dibiarkan menempel pada gigi dalam waktu lama saat bayi. 18. Prosedur endodontik. Prosedur endodontik yaitu perawatan saluran akar, merawat bagian dalam gigi. Perawatan ini diperlukan ketika jaringan lunak di dalam saluran akar yang disebut pulpa. 19. Letusan. Saat gigi baru tumbuh, dokter mengatakan sedang tumbuh. Banyak orang, semua gigi permanennya sudah tumbuh pada usia 21 tahun. 20. Fluorosis. Fluorosis adalah bercak-bercak coklat atau putih pada email gigi permanen akibat terlalu banyak mengkonsumsi fluorid saat masih anak-anak. Yang ke-21, radang gusi, gingivitis, yaitu radang jaringan gusi biasanya menjadi penyebab radang gusi. Gingivitis ringan tidak menimbulkan banyak rasa sakit, bahkan tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. 22. Resesi gusi. Resesi gusi, kondisi di mana jaringan gusi di sekitar gigi tertarik atau terkikis, sehingga membuat gigi atau akarnya semakin terlihat. 23. Bau mulut. Bau mulut yang disebut dengan halitosis yaitu klinik untuk bau mulut. Gangguan pencernaan makanan biasanya menyebabkan bau mulut, meskipun penyebab lainnya termasuk mulut kering, kebersihan gigi yang buruk, dan infeksi. 24. Kesan. Kesan yang disebut impresi yaitu bentuk gigi yang biasanya digunakan untuk membuat model batu gigi Anda. 25. Gigi seri. Gigi seri yaitu gigi depan. Kebanyakan orang memiliki 8 gigi seri, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. 26. Maloklusi. Maloklusi mengacu pada gigi yang tidak sejajar dengan benar, yang disebut dengan gigitan yang tidak sejajar. Oklusi, kesejajaran gigi, dan bagaimana gigi bawah dan atas saling bertemu saat menutup mulut ataupun menggigit. 27. Mandibula. Mandibula yaitu tulang yang membentuk rahang
bawah. Rahang bawah yaitu tulang terkuat, terbesar, dan terendah di wajah. 28. Rahang atas. Rahang atas adalah bagian bawah tengkorak yang membentuk rahang atas. 29. Gigi geraham. Gigi geraham, gigi pipi, dan besar di bagian belakang mulut. Gigi ini terutama digunakan untuk mengelilingi makanan saat mengunyah. 30. Nitrogen oksida. Nitrous oksida yaitu zat penenang efektif dan aman yang dikombinasikan dengan oksigen. 31. Penyakit oklusal. Penyakit oklusal mengacu pada masalah gigitan. Gigi bisa rusak jika tidak disejajarkan dengan benar. Setiap kali mereka bertemu, ada kekuatan yang diterapkan pada gigi. 32. Permukaan oklusal. Permukaan oklusal adalah permukaan gigi yang digunakan untuk mengelilingi atau mengunyah. 33. Lisan. Lisan berkaitan dengan mulut. 34. Bakteri mulut. Mengandung beberapa jenis bakteri, baik organisme yang jahat maupun yang baik. Bakteri mulut menjalankan fungsi penting untuk membantu menjaga kesehatan mulut. 35. Bilas mulut. Bilas mulut yaitu obat kumur yang seringkali didapatkan menyegarkan napas. Namun, beberapa obat kumur dapat mengurangi plak, mengendalikan atau mencegah kerusakan gigi. 36. Gigitan berlebihan. Gigitan berlebihan mengacu pada beberapa jauh gigi atas, tumpang tindih dengan gigi bawah. 37. Penyakit periodontal, yaitu penyakit gusi, infeksi pada tulang penyangga gigi, yang biasanya disebabkan oleh kebiasaan menyikat gigi dan flossing yang buruk. 38. Plakat, yaitu lapisan tipis lengket yang mengandung jutaan bakteri yang menumpuk pada bagian gigi. 39. Profilaksis. Profilaksis gigi istilahnya membersihkan profesional, membantu gigi, mulut, gusi dalam kesehatan yang baik, membantu mencegah atau menghentikan perkembangan penyakit gusi. Yang ke-40, radiografi istilahnya untuk sinar X pada gigi, bagian penting dari perawatan gigi, memperoleh peradangan yang lebih menyeluruh tentang apa yang terjadi di mulut. Sinar X kemudian peradangan ke dalam gigi dan tulang, jaringan keras, serta jaringan lunak. 39. Profilaksis. Profilaksis membersihkan gigi secara menyeluruh. 41. Pemulihan. Restorasi. Istilah resmi yaitu penambalan. Tambalan mengembalikan gigi yang rusak akibat pembusukan kembali ke bentuk dan fungsi normalnya. 42. Air liur. Air liur biasanya disebut dengan ludah, yaitu cairan bening yang diproduksi di mulut sepanjang hari. Peran penting dalam menjaga kesehatan mulut. 43. Penyegel. Sealant, lapisan plastik tipis yang dicat pada permukaan kunyah gigi, biasanya pada gigi geraham dan pemolar belakang. 44. Gigi pengganti. Gigi pengganti sering pertumbuhan pada anak, gigi susu tunggal, dan digantikan oleh gigi permanen. Kebanyakan orang dewasa memiliki 30 gigi permanen. Yang ke-45, karang gigi. Plak yang dibiarkan menempel di gigi akan mengeras dan berubah menjadi karang gigi.
atau kalkulus yang terbentuk di sepanjang garis gusi. 46. Nyeri sendi temporomandibular. Mekanisme engsel yang menghubungkan antara tulang temporal di kasar tengkorak dan mandibula ataupun rahang bawah. 47. Gigi geraham ketiga. Gigi geraham ketiga disebut gigi bungsu. Banyak orang akan mengembangkan gigi geraham ketiga di semua kuadran mulutnya, kanan, atas, kiri, kanan bawah, kiri atas. 48. Pencabutan gigi. Pencabutan gigi yaitu mengeluarkan gigi yang membusuk atau parah dari soket tulangnya disebut pencabut gigi. Kerusakan pada gigi sangat parah sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan. 49. Gigitan bagian bawah. Gigitan bagian bawah disebut prognatisme. Suatu kondisi di mana rahang bawah dan gigi menonjol di depan gigi atas sehingga membuat tampak seperti bulldog. 50. Penyakit ekrostomia. Ekrostomia istilah untuk mulut kering. Suatu kondisi di mana tidak memiliki cukup air liur menjaga kelembapan di mulut. Infeksi dan kerusakan gigi dapat berkembang di mulut jika tidak ada cukup air liur. Sekian dari saya, terima kasih.